rencana kenaikan BBM, mereka tidak tahu menau bagaimana sulitnya pemerintah, bagaimana ekonomi dunia, ekonomi global sedang kolaps, banyak negara ambruk, banyak negara bangkrut. Tapi bagaimana mereka tidak mau bersyukur bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi mampu membuat recovery ekonomi sehingga fondasi ekonomi kita bisa menahan kebangkrutan itu. Kaum oposisi tidak tahu dan tidak mau tahu. Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tidak mau tahu. Sampean ini Majelis Ulama ngurusin agama, kok ngurusin BBM? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi hari Kamis tanggal 1 September 2022. Selamat datang bulan September. Sahabat Indonesia, tadi malam Rabu 31 Agustus 2022 kebetulan saya meeting di dua tempat sampai malam hari, selesai sekitar jam 21.30 gitu. Menjelang saya pulang di daerah Permata Hijau, kemudian di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, Ciputat dan sebagainya, kok macetnya luar biasa ini. Ada apa ini? Saya nanya ke driver saya, ternyata, Pak, ini mereka mau antri BBM. Loh, memang kenapa? Karena besok tanggal 1 September 2022, BBM Pertalite, BBM bersubsidi akan naik dari 7.560 menjadi 10.000. Makanya mereka antri, Pak, kata driver saya begitu. Ini luar biasa, antrinya panjang dan mengular sampai jauh dan macetnya luar biasa. Ternyata pagi ini saya bangun melihat berita, ternyata tidak ada kenaikan BBM bersubsidi. Yang terjadi justru BBM non subsidi seperti Pertamina DEK, Pertamina Turbo dan sebagainya malah turun Rp2.000 dari 17 sekian, 18 sekian menjadi 15 atau 16.000. Jujur saya kaget ini. Ini benar-benar masyarakat tertipu atau terbohongi atau kena prank karena berita-berita hoax-hoax yang disemburkan oleh kelompok-kelompok oposisi. Ternyata yang kena prank BBM naik itu bukan hanya rakyat jelata di bawah seperti saya. Kaum oposisi itu ketua pentolan HTI juga memunculkan isu mengecam pemerintah sampai bertubi-tubi. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sama mengecam pemerintah, daripada BBM dinaikkan mendingan APBN yang bocor ditambal. Ada lagi oposisi yang lain, ekonom yang beroposisi pada pemerintah bertubi-tubi menyerang pemerintah karena kenaikan BBM. Dan ternyata mereka semua kena prank oleh pemerintah. Ini bagi saya surprise. Karena kalau boleh jujur memang harus diakui beban APBN karena BBM bersubsidi, Pertalite itu sudah luar biasa, super jumbo. Kalau tidak salah mencapai lebih dari 500 triliun untuk subsidi BBM Pertalite aja. Kalau BBM bersubsidi katakanlah dilepas dengan harga pasar mengikuti fluktuasi minyak dunia, mungkin harganya sekitar 17.000 lebih. Di negara lain malah lebih tinggi lagi. Tapi karena pemerintah begitu peduli dengan rakyat,
Dan pemerintah tahu persis bahwa efek domino yang terjadi kalau BBM itu dinaikkan atau disesuaikan dengan harga pasar. Pemerintah mau mensubsidi, mencekoi masyarakat dengan dana 500 triliun lebih. Itu pun sebagian masyarakat seolah-olah tidak peduli gitu loh. Bagaimana pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Presiden memutar otak, mengatur semua anggaran negara untuk melakukan itu. Kalaupun harus dinaikkan pun menurut saya masih wajar, asalkan ada sosialisasi yang cukup. Apalagi pemerintah selalu setiap ada kenaikan BBM selalu ditambah dengan bantuan kepada masyarakat, entah bentuknya natura atau mungkin uang tunai, bentuknya bantuan sosial. Ini bagi saya luar biasa pemerintah. Itu pun tidak cukup bagi kaum oposisi untuk tidak selalu mengkritisi pemerintah, selalu dan selalu. Apapun yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya selalu salah. Dan sahabat Indonesia mohon maaf ini, BBM bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Saya setuju. Karena apa? Karena sebagian masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas cukup, mempunyai mobil di atas 2000 cc, tidak tahu malu. Mobilnya mewah, cc-nya di atas 2000, masih mau antri untuk menyerobot jatah BBM bersubsidi. Ini kan memalukan sebetulnya. Mental subsidi itu belum lepas dari orang yang bersangkutan meskipun mobilnya sudah mobil kategori mewah. Jadi pada saat saya membeli bensin, kebetulan mobil saya di atas 2000 cc, saya melihat beberapa mobil-mobil yang di atas 2000 cc masih antri di jalur BBM bersubsidi. Ini bagi saya memalukan gitu. Kalau tidak malu dengan pemerintah, minimal malu dengan sekitarnya. Masih banyak saudara-saudara kita yang mobil-mobilnya mungkin di bawah 2000 cc, sopir angkot atau mungkin ojek online yang membutuhkan itu. Jangan tambah beban negara karena keserakan, ketidaktahumaluan orang-orang yang selayaknya tidak pantas diberikan subsidi. Nah, berikutnya pada kaum oposisi ini katanya orang Indonesia hidup makan dari tanah dan air Indonesia. Begitu getol mengkritisi rencana kenaikan BBM, mereka tidak tahu menau bagaimana sulitnya pemerintah, bagaimana ekonomi dunia, ekonomi global sedang kolaps, banyak negara ambruk, banyak negara bangkrut. Tapi bagaimana mereka tidak mau bersyukur bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi mampu membuat recovery ekonomi sehingga fondasi ekonomi kita bisa menahan kebangkrutan itu. Kaum oposisi tidak tahu dan tidak mau tahu. Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas tidak mau tahu. Sampean ini Majelis Ulama ngurusin agama, kok ngurusin BBM? Kok mau geladrah kemana-mana ngurusin yang bukan keahliannya? Ahli ekonomi bukan. Kok masih bisa ya? Saya kadang-kadang Pak Anwar Abbas ini kok tidak tahu malu ya. Berikanlah kesejukan pada masyarakat, jangan justru ngompor-ngompori. Kalau Ahmad Kosinudin, pentolan HTI, kalau si Nur Sugi, pendakwah agama abal-abal yang mengkritisi pemerintah, memang kerjaannya begitu, pansosnya mereka begitu.
Tapi kalau Anwar Abbas kan harusnya tahu malu lah. Minimal memberikan empati pada pemerintah, memberikan masukan konstruktif. Tidak hanya cuap-cuap di media massa. Jadi sahabat Indonesia, jujur saya pagi ini bahagia. Bukan hanya menyambut bulan September, tapi saya bahagia karena Nur Sugi, Ahmad Kosinudin, Anwar Abbas kena prank oleh hoax yang mereka tiupkan sendiri. Mereka malu dengan bayangan mereka sendiri. Kenapa? Karena kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka kena prank. Termasuk ekonom-ekonom yang oposisi. Mereka kena prank. Kalau rakyat yang kemarin antri BBM mengular sampai sekian kilo, kena prank, gak ada masalah, mereka bahagia karena ternyata BBM tidak jadi naik harganya. Tapi mohon maaf ini, kalaupun nanti harga BBM bersubsidi harus naik, ini adalah pilihan terakhir yang diambil oleh pemerintah. Mohonlah kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa yang lain, jangan malah ngeriwain. Ngeriwain itu menambah masalah, membuat gaduh gitu. Kalau perlu bantu pemerintah, bantu negara menenangkan masyarakat, menenangkan rakyat. Seharusnya ini salah satu tugas dari Majelis Ulama Indonesia. Bukan malah membuat kegaduhan baru seperti yang dilakukan oleh Anwar Abbas. Baik sahabat Indonesia, demikian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya bahagia hari ini bahwa ada beberapa orang yang kena prank atas hoax yang mereka tiupkan sendiri. Seharusnya mereka malu gitu. Minimal kalau saya sudah cuap-cuap di media sosial, cuap-cuap di media massa, ternyata terbohongi, tertipu, kena prank, seharusnya saya malu. Minimal 1 bulan kemana-mana saya pakai topeng supaya orang tidak tahu saya. Itu kalau orang tahu malu. Kalau tidak ya monggo saja. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam keberagaman. Saya Rudi SK.